Tiba-tiba, Panji dan Rido berdiri di depan musola dengan nafas yang ngos-ngosan. Aku langsung menyuruhnya duduk di teras musola dan memberikan mereka minum air putih yang masih tersisa di ransel kami. "Kalian pergi kemana?" tanyaku kepada mereka. "Aku tadi hampir dapat ayamnya, tapi gara-gara si Rido nih ngagetin aku dari belakang. Ayamnya malah lari ke persawahan," kata Panji. Rido pun menjawab, aku mengejar si Panji nih sampai di sebuah persawahan. Oh iya, kalian kok bisa sampai di sini?" "Kami sampai di sini karena mengikuti kalian juga tadi," jawab si Daniel. Rido pun bertanya kembali, "Tadi kita berdua setelah sampai di persawahan itu, kita bertemu kakek tua yang membawa kayu bakar. Sepertinya dia baru keluar dari hutan. Orang tua itu yang mengajak kami ke kampung ini." "Terus kakek itu kemana?" tanya Iqbal. "Kakek sialan itu tadi mengajak kita berdua ke rumahnya. Tiba-tiba dia ngasih minum air, tapi di dalam gelasnya banyak banget belatungnya. Memang gila si kakek itu," kata si Panji. "Iya, masa kita disuruh minum air yang ada belatungnya? Mana bau lagi. Aku aja hampir muntah tadi." Kita berdua menolak. Kakek itu malah marah-marah ke kita dan katanya mau dijadikan kami cucunya, jawab si Rido yang membenarkan perkataan si Panji. Panji pun menyambung, "Memang gila si kakek sialan itu. Untung kita berdua pura-pura mau ke toilet yang ada di luar rumahnya dan langsung lari kemari." "Lah, terus gimana? Kalian dikejar enggak?" tanyaku kembali. "Enggak, kakek itu tidak mengejar, tapi malah berteriak ke kita dengan suara yang sangat seram. Aku lihat wajahnya juga seketika berubah menjadi seram dan muncul tanduk dari kepalanya. Makanya kita berdua lari dan mendengar suara azan dari musola ini," jawab si Rido. "Iya cok, tapi kalau kita sampai ketangkep, aku pukul si kakek itu," kata si Panji. "Kalau kalian gak ketemukan orang gila di sini?" tanya Rido. "Enggak, tapi kayak aneh aja di kampung ini," jawab Daniel. "Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kalian lihat semua orang-orang di kampung ini enggak? Kelakuannya agak aneh." "Iya, memang agak aneh juga. Kenapa di sini perkampungan ya?" tanya Rido. "Terus gimana nih? Kita balik aja ke tempat tadi atau kita kembali lanjut mendakinya?" tanya Daniel. "Iya, besok kita lanjutkan pendakian. Kan Rido sama Panji sudah ketemu," jawab Iqbal. "Kalian berempat lanjutkan saja mendaki. Aku mau lihat-lihat kampung ini. Di sini cewek-cewek cantik-cantik dan manis banget. Minimal aku dapat satu lah nanti. Hehehe," jawab Panji sambil tersenyum. "Lah, kok kamu gitu? Rencana kita kan untuk mendaki, bukan malah cari cewek," jawabku kepada Panji. "Udahlah, nanti aku balik ke parkiran kok. Orang di sini pasti tahu jalan ke parkiran tempat awal kita mendaki. Nanti aku tanya sama mereka," jawab Panji. "Kamu jangan buat masalah deh Panji. Nanti kalau kamu dikira orang jahat di kampung ini, terus bagaimana?" tanya Rido. "Kalian jangan khawatir, aku bisa jaga diri kok. Kalau ketemu sama kakek itu lagi, lihat nih aku bawa apa," kata Panji sambil mengeluarkan sebilah pisau dari ranselnya. "Kamu jangan nekat deh Panji," kataku. "Enggak kok, ini cuma buat nakutin orang aja. Kalau mereka nanti berani macam-macam sama aku," kata Panji dengan nada yang sombong.
Tiba-tiba, di tengah percakapan kami, bapak yang menjadi marbot di musala itu tiba-tiba keluar dan memotong pembicaraan kami. "Assalamualaikum," kata bapak marbot. Kami langsung menjawab serentak, "Waalaikumsalam, Pak." "Maaf karena telah mengganggu percakapan kalian," kata bapak marbot sambil tersenyum. Bapak ini tampak ramah sekali kepada kami. Setiap beliau berbicara, wajahnya selalu tersenyum. "Iya, Pak, tidak apa-apa. Ayo, kalian duduk dulu di sini," kata bapak itu sambil mengajak kita duduk di teras musola. Kami semua langsung duduk di teras musola. Ridho dan Panji kemudian membuka sepatu mereka dan pergi cuci muka di tempat wudhu. "Kalian ini dari mana?" tanya bapak itu. Daniel pun menjawab, "Kami pendaki, Pak. Kami semua bukan dari kampung ini, Pak." "Oh gitu. Terus kenapa kalian bisa sampai di kampung ini?" tanya bapak itu. "Teman kami tadi mengejar ayam di hutan. Kemudian tiba-tiba kami sampai di kampung ini, Pak," jawabku. "Ayam hutan yang warna hijau ya?" tanya bapak itu. "Iya, Pak. Kok bapak tahu ya?" tanya Panji. "Kalian bisa sampai ke kampung ini karena ulah kalian sendiri yang tidak mematuhi aturan. Ayam hutan hijau itu harusnya jangan kalian kejar," jawab bapak itu. "Lah, kenapa, Pak?" tanya Ridho. "Itu milik kakek tua yang tinggal di ujung kampung ini," jawab si bapak. Aku heran mendengar kata-kata beliau. Apakah itu milik kakek yang diceritakan oleh Panji dan Ridho? Bapak itu kemudian mengatakan kembali, "Kalau begitu, kalian cepatlah keluar dari kampung ini sebelum petaka menghampiri kalian," kata bapak itu. Itulah kata-kata dari bapak marbot itu. Kemudian bapak itu masuk kembali ke dalam musola. Pak, tunggu dulu, Pak. Maksud bapak itu apa ya? Pak, bapak itu keluar dari mana?" tanya Ridho yang terus memanggil bapak itu. Bapak itu masuk ke dalam musola, seketika langsung menghilang. Ridho kemudian masuk ke musola itu untuk mengejar bapak marbot, tetapi tidak menemukannya. Kami merasa takut dengan perkataan beliau dan memutuskan untuk meninggalkan kampung ini besok pagi. Pokoknya besok pagi kita harus keluar dari kampung ini dan melanjutkan mendaki walaupun kita cuma menginap semalam, kataku dengan tegas. Panji pun menjawab, "Kalian pergi saja duluan. Aku intinya tidak akan melanjutkan pendakian. Aku akan tunggu kalian nanti di parkiran motor," kata Panji dengan tegas pula. "Sebaiknya kita jangan melanjutkan pendakian ini, Ron. Bekal kita juga sudah menipis. Kita pulang saja," kata Ridho. "Iya, Cok, kita pulang saja. Aku sudah tidak nyaman di kampung ini. Aku pengen cepet-cepet pulang," kata Iqbal. Daniel pun menyambung, "Tapi bagaimana cara kita pulang? Kita tidak tahu kita ada di kampung apa ini." "Iya, kalau besok kita tanyakan kembali ke orang-orang kampung ini. Siapa tahu bisa membantu kita keluar dari kampung ini. Menurut aku, kita pulang lewat hutan saja seperti kemarin. Perasaan aku tidak enak kalau kita pulang lewat jalan raya," kata Iqbal. "Terserah kalian mau pulang lewat mana. Intinya aku akan pulang belakangan. Minimal nginap semalam dulu lagi lah," kata Panji yang keras kepala. "Kamu ini apa-apaan sih, Panji?" kata Ridho yang sudah emosi. Kami berempat pun berdebat dengan Panji yang ngotot mau berlama-lama di kampung ini. Setelah kami berdebat lama dengan Panji, akhirnya Panji setuju untuk pergi besok pagi meninggalkan kampung ini. Kemudian
Rido dan Panji makan nasi yang masih tersisa karena katanya mereka belum makan dari tadi. Setelah makan, kami menunggu Isya untuk kembali sholat. Tetapi sudah lebih dari 2 jam kami menunggu. Marbot musola itu tidak kunjung kembali. Tiba-tiba semua lampu di desa itu mati. Aku takut nih, kita masuk ke dalam tenda aja ya, kata Iqbal dengan ketakutan. Ayo, kita masuk aja, di sini juga dingin, kata Ridho. Dan Panji kemudian membangun tenda dan kami langsung masuk ke dalam tenda untuk tidur. Kami semua tertidur lelap. Kemudian aku tiba-tiba kebelet kencing. Nil, bangun Nil, temenin aku kencing dong. Kamu ajakin Iqbal aja, aku ngantuk nih, kata Daniel. Aku kemudian menggerakkan tubuh Iqbal untuk membangunkannya, tetapi dia juga tidak mau. Akhirnya aku keluar sendirian. Aku membuka pintu tenda dan mengeluarkan kepala untuk melihat area sekitar. Di luar benar-benar terlihat sepi sunyi. Aku kemudian memberanikan diri keluar sendiri. Aku berjalan tanpa sepatu menuju ke toilet masjid yang ada di sebelah kiri bangunan masjid itu. Tiba-tiba suara kakek tua yang menyeramkan memanggil namaku. Nak, nak, kesini nak. Kata yang sangat menyeramkan itu datang dari arah belakang musola. Tidak berpikir panjang, aku langsung berlari masuk ke dalam tenda lagi. Tidak peduli apakah aku akan kencing di celana, intinya aku harus masuk ke dalam tenda. Setelah aku masuk, aku langsung menutup pintu tenda. Kemudian aku langsung memakai sleeping bag. Terasa badanku bergetar ketakutan. Daniel yang berada di sampingku terbangun. Kamu kenapa Ron? Kata Daniel sambil memegang bahuku. Kakek itu datang lagi Cok, kataku sambil mulut bergetar. Sebaiknya kamu jangan keluar Nil, kita tidur saja. Di saat itu aku berharap pagi segera datang, karena sudah tidak kuat dan takut terhadap keadaan yang ada di kampung ini. Dengan keadaan takut, akhirnya aku tidur dan tiba-tiba aku terbangun sudah pagi. Aku melihat Daniel dan Iqbal sudah tidak ada di dalam tenda. Kemudian aku keluar dari tenda dan melihat mereka berempat sedang membuat makanan untuk kami sarapan. Nih, minum kopi dulu Ron, kata Ridho yang menyodorkan segelas kopi hangat kepadaku. Kamu tidur nyenyak banget Ron, sampai aku gak tega bangunin kamu, kata Iqbal. Iya nih, aku juga gak sadar kalau kalian juga sudah keluar dari tenda, saking nyenyaknya aku. Kata Daniel, kamu tadi malam ketakutan Ron, kenapa? Tanya Ridho. Sudahlah, jangan dibahas. Aku lebih memilih untuk tidak menceritakan hal yang terjadi semalam kepada mereka semua. Setelah makanannya sudah siap, kami kemudian sarapan di halaman musola itu. Nil, minta rokokmu dong, punyaku sudah habis nih, kata Panji kepada Daniel. Sehabis sarapan, memang paling enak buat merokok. Nih, kamu bisanya minta doang, gak berani beli. Ya udah, nanti kalau kita ketemu warung, aku beli deh. Memangnya berani kamu belanja di warung kampung ini? Tanya Iqbal kepada Panji. Emangnya kenapa? Apa ada yang salah? Kita kan mau beli, bukan mencuri, kata Panji. Di kampung ini, semua orangnya aneh-aneh Cok, kata Daniel. Gak peduli aku, intinya di kampung ini ceweknya cantik-cantik, kata Panji dengan tersenyum. Udahlah, kamu jangan pikirin itu lagi. Ayo cepat beresin peralatan makannya, kataku kepada mereka. Kita harus cepat-cepat keluar dari desa ini. Kami kemudian membereskan peralatan makan dan melipat tenda.
Setelah itu, kami langsung keluar dari halaman musola. "Jadi, kita akan pergi kemana nih?" tanya Daniel. "Kita tanya bapak yang kemarin aja. Kamu masih ingat rumahnya, Nil?" tanyaku kepada Daniel. "Iya, masih." Kami kemudian berjalan menuju jalan tempat kami bertanya kepada bapak-bapak yang kemarin. Betapa terkejutnya kami saat kami melihat bapak yang kemarin masih melakukan kegiatan yang sama persis yang dia lakukan kemarin. Hal itu membuat aku langsung mengurungkan niat untuk bertanya kepada bapak-bapak itu. "Kita jalan aja yuk, jangan bertanya di sini," kataku dengan ekspresi yang takut. "Emangnya kenapa?" tanya Panji. "Kamu gak lihat tingkah bapak itu dari kemarin masih seperti itu," jawab Iqbal. "Masa sih dari kemarin seperti itu gak ada yang berubah?" Rido bertanya kembali. "Iya beneran, kita terus aja jalannya ya." Kami terus berjalan di sepanjang gang kampung itu. Angin sepoi-sepoi, bau udara sedikit seperti bau menyan, membuat suasana semakin membuatku merinding. Setelah berjalan beberapa meter dari bapak yang tadi, kami kemudian melihat bapak marbot musola yang sedang berdiri di pinggiran gang. Pakaiannya masih menggunakan jubah putih seperti tadi malam. Sepertinya dia memang sengaja menunggu kami. "Kalian mau kemana?" tanya bapak marbot itu. Seperti biasa, dengan nada halus dan ekspresi yang senyum. "Kami mau pulang, Pak. Tetapi kami bingung mau lewat mana. Kami tidak tahu kampung apa ini," kata si Rido. Bapak marbot itu pun menjawab, "Jadi kalian mau pulang ya? Kalian ini berada di kampung Anjani," kata bapak itu. "Hah? Kampung Anjani, Pak?" tanyaku. Aku langsung teringat dengan nama Ratu Jin yang ada di Gunung Samalas yang bernama Dewi Anjani. Aku sudah menduga kalau ini bukanlah dunia nyata, tapi ini dunia gaib milik Ratu Dewi Anjani. Iya, kampung ini bukan kampung seperti dunia kalian. Bila kalian ingin pulang ke rumah, kalian semua tinggal jalan melewati hutan tempat kalian masuk kemarin. Kemudian kalian harus cari batu besar dan memutarnya sebanyak 3 kali. Kemudian ucapkan salam, kata bapak marbot itu. "Memangnya kita nggak bisa ya pulang lewat ojek lewat jalan raya sini, Pak?" tanya Rido. "Tidak bisa. Jalan satu-satunya adalah dengan yang bapak bilang tadi. Ingat, kalian semua harus keluar dari kampung ini. Bila dari rombongan kalian ini ada yang tidak keluar, maka kalian akan terjebak di kampung ini selamanya," kata bapak marbot itu. "Mana mungkin kayak gitu, Pak. Kita tinggal naik ojek aja terus pulang. Kalian jangan percaya sama bapak ini. Dia pasti bohong. Mana ada yang namanya dunia gaib," kata Panji. "Jaga bicaramu, Panji," kataku dengan tegas kepada Panji. "Terserah kalian mau percaya atau tidak. Intinya bapak sudah mencoba membantu. Dan ingat satu hal lagi, bila kalian masih di sini melewati 3 hari, kalian tidak akan menemukan batu besar yang ada di hutan itu lagi," kata bapak itu. "Kenapa, Pak? Aku jadi takut nih," tanya Iqbal. "Sudah ya, bapak pergi dulu." Bapak itu pergi sambil tersenyum dan meninggalkan kami. Kalian jangan mau ditipu daya sama bapak-bapak itu. Memangnya ini kampung apa? Mana mungkin ada batu ajaib yang diputar 3 kali bisa membawa kita pulang. Mana mungkin aku percaya hal gituan. Palingan ini kita lagi dikerjain. Kita lagi di prank ini. Mungkin sebentar lagi ada kamera yang keluar. Dan semua orang yang di sini itu acting. Pantas saja cewek-ceweknya cantik. Itu pasti kru-kru acara ini.
kata Panji dengan sombong. Kamu sudah gila ya? Pakai dong otak kamu. Mana ada orang ngeprank sebesar ini? Terus kamu gak ingat sama kakek kemarin yang tiba-tiba berubah mukanya menjadi seram? Kata Ridho yang memperingatkan Panji. Sudahlah Panji, ayo ikut kami ke hutan. Kita cari batu yang kemarin, ajakku kepada mereka. Pokoknya kalau sampai gara-gara kamu kita nggak bisa keluar dari sini, awas aja kamu, ancam Daniel. Awas apa, mau pukul? Sini kalau berani, kata Panji dengan menantang Daniel. Sudah, ayo kita jalan, kata Ridho yang menenangkan semuanya. Aku menarik tangan Panji agar mau jalan, tetapi katanya dia akan berjalan di belakang Iqbal. Kami terus lurus sampai kami tiba di rumah pertama di ujung desa. Kemudian kami berjalan lagi sampai bertemu area persawahan. Kami berjalan di pematang sawah dengan berhati-hati. Kami pun sampai di pinggiran hutan yang kemarin. Kemudian kami berhenti sejenak untuk minum air putih karena haus. Kami pun tidak sadar sama sekali kalau ternyata Panji tidak ada di belakang kita. Panji di mana, Bal? Tadi kan ada di belakangmu, tanyaku kepada Iqbal. Iya, tadi di belakang aku, kok nggak ada ya? Jawab Iqbal yang heran. Jancok, memang si Panji ini menyusahkan kita saja, kata si Daniel. Dia pasti berencana untuk pergi merayu cewek-cewek dan menunggu kita di parkiran motor sesuai rencananya kemarin, kata Ridho. Jadi gimana nih? Kalau kita tidak keluar dengan lengkap dari kampung ini, kita tidak akan bisa keluar, kata Iqbal. Kita tinggalin aja si Panji itu di sini. Aku juga sebenarnya nggak terlalu percaya sama bapak itu. Coba kita ikuti aja jalan yang kemarin. Kita kan tinggal lurus aja, naik melewati hutan ini sampai ketemu jalur pendakian yang kemarin, kata Daniel yang meyakinkan kami. Iya juga sih. Coba kita jalan saja dulu, terutama kita cari batu besar yang kemarin sebagai patokan. Oke deh, ayo. Kami berempat kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Panji. Kami lurus dengan mengingat jalan yang kami lewati kemarin. Sudah 2 jam kami berjalan, tapi tak kunjung menemukan jalur pendakian itu. Rasanya kami berjalan sudah jauh sekali sampai kami kelelahan. Sepertinya memang benar kami tidak bisa keluar dari hutan ini. Bagaimana ini? Kita tak kunjung menemukan jalur pendakian itu. Rasanya juga kita sudah sering melihat pohon-pohon ini. Sepertinya kita sudah melewatinya beberapa kali. Nih, coba lihat pohon mahoni ini. Tadi kan kita sudah melewatinya. Kenapa kita melewatinya lagi? Kata Ridho yang keheranan. Iya juga ya, kok bisa? Jawab Daniel. Sepertinya perkataan Bapak Marbot itu benar. Kita memang terjebak di sini, kataku. Tuh kan, kita harus cari Panji ini supaya kita bisa keluar dari sini, kata Iqbal yang mengajak kami untuk mencari Panji. Tetapi kita sudah jauh dari perkampungan itu dan kita juga sudah capek nih. Air minum juga tinggal sedikit, kata Ridho. Iya udah, gini aja, biar aku yang cari. Tapi salah satu dari kalian ikut sama aku mencarinya, kata Daniel yang mengajak kami. Kamu aja yang ikut doh, biar aku yang tunggu di sini sama Iqbal, kataku kepada Ridho. Gak berani aku takut ke kampung itu lagi, jawab Ridho. Kami bertiga akhirnya melakukan suit dan yang kena akhirnya aku. Mau gak mau, aku sama Daniel pergi untuk mencari Panji. Kemudian Ridho dan Iqbal menunggu di pinggiran hutan. Kami berdua cuma membawa satu ransel, punyaku yang isinya paling lengkap dari ransel kami bertiga untuk jaga-jaga. Kalau sampai malam kita belum menemukan Panji, kalian tetap tunggu di sini ya,
Kalian berdua bangun tenda saja di sini sampai kita kembali, kataku kepada Ridho dan Iqbal. Oke siap, semoga cepat ketemu si kampret itu, kata Iqbal sambil mengumpat. Ayo cepat Ron, kita masih punya waktu sampai besok, karena kita sudah 2 hari di sini, kata Daniel. Kemudian kami berdua segera menyusul Panji yang entah kemana perginya. Aku melihat ke langit, matahari terasa sangat panas, mungkin sekitar jam 10 pagi. Aku dan Daniel kemudian sampai di rumah pertama di kampung Anjani. Seperti biasanya, aku melihat aktivitas warga yang terus diulang-ulang. Aku dan Daniel kemudian mencari ke bagian musola yang kemarin, tetapi tidak menemukannya. Kemudian kami mencari ke arah timur perkampungan sambil berlari. Tak lama kemudian kami kembali menemukan musola yang tadi. Kami berhenti di depan musola itu. Bukannya ini musola yang tadi ya? Kok bisa ada di sini? Tanya Daniel. Mungkin bangunan musola ini kembar kali, makanya sama persis, jawabku. Iya kali, ayo jalan lagi, ajak Daniel. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan sesekali berlari kecil. Tak lama kemudian kami kembali menemukan musola itu. Dari sini kami mulai sadar kalau ternyata kita juga melakukan hal yang berulang-ulang sama seperti yang masyarakat kampung ini lakukan. Nil, sepertinya kita memang hanya berjalan berputar-putar saja di kampung ini. Kampung ini tidak ada ujungnya, kataku kepada Daniel. Iya, sepertinya memang pintu masuk kampung ini cuma area persawahan itu, jawab Daniel. Jadi, kemana kita harus mencari Panji kalau begini? Tanyaku kepada Daniel. Di hari itu, tiba-tiba cuaca menjadi mendung dengan suara gemuruh di langit. Angin yang dingin terasa berhembus menerpa wajah kami dengan bau menyan yang khas. Hujan kemudian turun membasahi tanah yang tadinya kering. Kami berdua kemudian akhirnya berteduh di teras musola itu. Tiba-tiba dari arah dalam musola terdengar suara orang memanggil kami. Nak, sini masuk dulu. Ternyata itu Bapak Marbot yang tadi. Kami kemudian masuk ke musola itu dan duduk di depan Bapak Marbot yang sedang duduk juga. Kenapa kalian belum pergi juga? Kalian memang tidak takut di sini? Atau kalian memang ingin tinggal di sini? Tanya Bapak itu. Tidak Pak, sebenarnya kami akan pulang, tapi kami sedang mencari kawan kami yang kembali ke kampung ini. Kenapa kawan kalian ingin kembali ke kampung ini lagi? Dia tidak percaya perkataan Bapak tadi dan berniat untuk pulang menggunakan ojek dari sini. Jadi begitu ya, kalian sudah mengerti kan, kampung ini tidak nyata. Iya Pak, kami sudah tahu. Tiba-tiba Bapak itu menyentuh dahi kami berdua dengan telunjuk jarinya. Seketika Bapak itu menghilang dan musola yang tadinya bersih menjadi kotor, seram, dan berdebu. Kami langsung keluar dari musola dan melihat kalau tidak ada hujan sama sekali, padahal tadi sedang hujan. Kami kemudian berjalan ke gang itu. Jalan gang itu sudah terlihat tidak seperti jalan, dan rumah-rumah warga yang tadinya bagus menjadi rumah reok yang menyeramkan. Dan ternyata yang lebih menyeramkan lagi, orang-orang yang ada di kampung ini berubah wujud. Ada yang berubah menjadi seekor kuda berkepala manusia. Aku melihat ibu-ibu yang tadinya sedang menyuapi anaknya makan seketika berubah wujud menjadi makhluk seperti kera, tetapi mempunyai sayap. Wajahnya memiliki tanduk yang keluar dari kedua pipinya, matanya hijau. Anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah berwujud seperti kadal berkepala manusia.
Kami berdua merinding ketakutan. Kemudian kami berlari masuk ke dalam musola. Daniel di sana mau menangis saking takutnya melihat makhluk-makhluk itu. Dalam hati aku berpikir, sepertinya kami akan terjebak di sini. Sepertinya ini memang alam jin, dan makhluk-makhluk tadi itu adalah wujud dari jin. Aku mencoba berpikir tenang, tetapi malah membuatku semakin takut. Jangan-jangan kita akan terjebak di sini selamanya, Ron, kata Daniel sambil menangis. Jangan bilang begitu, sudahlah, kamu jangan menangis. Kami duduk berdua di dalam musola dan bingung apa yang harus kami lakukan. Cukup lama kami duduk dalam musola itu tanpa berani keluar, sampai tidak sadar kalau waktu sudah sore. Kami kelaparan di sana dan melihat isi ransel yang cuma tersisa 1 bungkus roti. Kami memakannya dengan lahap. Sepertinya kita harus menginap di sini. Kita cari Panji besok pagi. Semoga besok keadaan di kampung ini kembali berubah. Iya, intinya aku mau pulang. Biarkan saja si Panji, jangan dicari, kata Daniel yang kesal. Tapi kalau kita tidak mencari Panji, kita tidak akan bisa keluar dari kampung ini. Iya sudah, besok kita cari Panji, jawab Daniel. Kami kemudian membangun tenda di depan musola itu dan segera masuk ke dalam. Badan sudah direbahkan dan bersiap untuk tidur. Tiba-tiba terdengar suara kaki melangkah masuk ke dalam musola. Suaranya semakin mendekat ke arah tenda kami. Cahaya senter terlihat dari luar tenda mengarah ke tenda kami. Siapa itu, Ron? Kata Daniel yang ketakutan. Aku juga tidak tahu, Nil. Suara panggilan kepada kami berdua. Daniel, Roni, kalian di dalam. Ternyata itu Rido dan Iqbal. Aku kemudian langsung membuka pintu tenda dan keluar dari tenda. Kok kalian bikin tenda di dalam musola sih? Kalian kenapa di sini? Kalian gak takut sama makhluk-makhluk di kampung ini? Kata Daniel. Iya takut sih, tapi kami khawatir sama kalian berdua. Lagian kami tidak berani bermalam di pinggiran hutan itu, makanya kami menyusul kalian, kata Iqbal. Iya Cok, di pinggiran hutan itu suaranya ribut sekali, seperti ada orang-orang yang memanggil kita. Suara orang tua kamu aku juga dengar, Ron. Bahkan ibumu terdengar menangis. Ah, yang benar aja, masa ibu aku menyusul aku mendaki? Iya serius bro. Tapi ketika kami mencari suara itu, tidak ada orang sama sekali di sana. Kita berdua juga tadi membalas panggilan mereka dengan berteriak, tapi tidak ada yang membalas kami, kata Iqbal. Serius? Tanya Daniel. Iya serius, makanya kami menyusul ke sini. Kami takut di sana. Apalagi suara ribut itu bikin aku sama Iqbal gak bisa tenang di sana, kata Rido. Kok mata kamu bengkak, Nil? Seperti orang habis nangis, tanya Iqbal. Iya Bal, si Daniel itu nangis terus dari tadi. Nangis kenapa? Tenang aja Nil, kita pasti pulang besok kalau sudah ketemu si Panji, kata Rido yang meyakinkan Daniel. Coba kalian lihat makhluk-makhluk itu. Apa kalian gak merinding melihatnya? Tanya Daniel. Makhluk apa? Itu kan orang-orang yang sama, yang melakukan aktivitas yang sama seperti hari-hari kemarin, kata Iqbal. Kok kamu lihatnya gitu? Kalian gak lihat mereka berubah menjadi makhluk yang menyeramkan? Tanyaku kepada Iqbal. Enggak kok, mereka semua sama kayak kemarin, jawab Rido. Coba kalian lihat musola ini, kotor banget kan? Reot, berdebu, banyak daun-daun berserakan di lantai. Enggak kok, musola ini bersih seperti sebelumnya. Makanya kami heran, kenapa kalian bangun tenda di dalam musola? Kata Iqbal yang keheranan. Nih coba lihat,
bersihkan, kata Ridho sambil mengarahkan cahaya senter ke lantai dan dinding musola itu. Kalian buta ya, ini kan kotor banget, kata Daniel. Ternyata pandanganku dan Daniel berbeda dengan pandangan Ridho dan Iqbal. Apa jangan-jangan penglihatan kita berubah gara-gara dahi kita disentuh sama bapak yang tadi ya? Tanyaku kepada Daniel. Iya, bener banget. Kayaknya memang gara-gara itu, Ron. Jawab Iqbal yang membenarkan. Emangnya apa yang terjadi tadi? Tanya Ridho. Kami bertemu bapak marbot itu. Kemudian dahi kami disentuh. Seketika penglihatan kami berdua menjadi berubah, menjadi menyeramkan. Jawabku. Terus kemana bapak marbot itu pergi? Tanya Iqbal. Dia tiba-tiba menghilang. Lah, kok bisa menghilang? Oh iya, Panji ketemu enggak? Tanya Iqbal kembali. Enggak, kami hanya berputar-putar di desa ini dari tadi, jawab Daniel. Iya, kita seperti melakukan kegiatan yang berulang-ulang, jawabku yang membenarkan perkataan Daniel. Kok bisa ya? Jadi gimana nih? Kalau nggak ada Panji, kita nggak bisa pulang, tanya Ridho. Ya udah, besok kita cari. Kita nggak bisa cari dia di kondisi kampung yang gelap seperti ini. Apalagi penglihatan aku sama Daniel berbeda dari penglihatan kalian, jawabku. Ya udah, kita tidur aja malam ini. Besok pagi kita cari, kata Ridho. Karena tenda yang satunya lagi ada di ransel Panji, jadi kami berempat tidur dalam satu tenda yang sempit. Kami akan mencari Panji besok pagi lagi, agar kami bisa keluar dari kampung ini.